pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih tetap diberi kesehatan dan kita tetap boleh bersemangat. Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk dalam materi baru di bab 5, yaitu kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dalam bab ini. Ya, yang pertama adalah asam basa. Nah, kalau kita misalnya ambil jeruk lemon atau jeruk nipis ya, dan sirih. Kalau perasan jeruk nipis ini atau jeruk lemon ini kita rasa, maka rasanya asam. Dan kalau kita gosokkan ke kulit, maka kulit kita akan terasa kesat. Nah, kalau kita ambil sirih ini kalau kita rasa dia adalah terasa pahit. Ya, terasa pahit, dan kalau kita gosok ke tangan, maka tangan kita akan terasa licin. Jadi dua hal yang berbeda ya. Masih banyak lagi contoh asam dan basa yang akan kita pelajari, tetapi nanti di dalam prakteknya kita tidak boleh menggunakan indera perasa untuk mengetahui apakah itu senyawa asam atau basa ya. Nah, asam basa itu dikemukakan oleh 3 ahli. Yang pertama adalah seorang ahli yang mengemukakan asam adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H positif jika dilarutkan dalam air, atau menghasilkan ion hidronium. Hidronium itu adalah H3O positif. Ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Arrhenius, sehingga asam basa ini dikenal dengan kata asam basa Arrhenius. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida dalam larutannya. Atau basa ialah zat atau spesies yang menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif jika dilarutkan dalam air. Nah, kita perhatikan dulu asam. Menurut asam Arrhenius, asam itu dibagi dalam 3 bagian. Ada yang disebut dengan monoprotik. Asam monoprotik yaitu asam bervalensi 1. Nah, contohnya adalah HCl, HBr, HF, HNO3. Kita sekaligus belajar namanya pelan-pelan ya, Naku. HCl asam klorida, HBr asam bromida, HCl asam fluorida, HNO3 itu adalah asam nitrat. Ya, sudah sering kita kenal, kita ulang-ulang kembali. Kemudian HClO4 itu adalah asam perklorat. Dan ada yang asam cuka atau asam asetat itu CH3COOH. Ya, kita perhatikan dalam reaksinya dia akan menghasilkan 1 ion H positif. Misalnya ya, contoh HCl itu nanti jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Kita ambil misalnya HNO3, jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan H positif dan ion NO3 negatif. Jadi penentunya adalah menghasilkan ion H positif. Nah, ada yang berbeda ya. CH3COOH atau asam asetat atau yang sehari-hari kita kenal dengan asam cuka, itu jika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi menghasilkan ion CH3COO negatif dan H positif. Jadi tidak sama ya, cuman dia tetap bersifat asam. Itu asam monoprotik menghasilkan 1 ion H positif. Nah, selanjutnya ada yang disebut lagi dengan asam diprotik. Asam diprotik adalah asam bervalensi 2 atau menghasilkan 2 ion H positif. Contohnya kita ambil H2SO4 atau asam sulfat. Dia terionisasi dalam air menghasilkan 2 H positif, ya, terbentuk 2 ion H positif dan ion SO4 2 negatif. 1 ion SO4 2 negatif yang menghasilkan 2 H
ion H positif atau disebut juga dengan asam bervalensi 2. Kemudian asam triprotik adalah asam bervalensi 3. Jadi kalau kita ambil salah satu contohnya H3PO4 dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 3 ion H positif dan 1 ion PO43 yang bermuatan 3 negatif. Ya, jadi asam monoprotik, diprotik dan triprotik. Ya, itu untuk asam. Nah, sekarang basa menurut Arrhenius adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH atau disebut juga dengan ion hidroksida. Ion hidroksida dalam larutannya atau ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH negatif. Nah, basa menurut Arrhenius juga dibagi dalam 3 bagian, yaitu asam monohidroksi, basa monohidroksi, basa dihidroksi, dan basa trihidroksi. Basa monohidroksi itu adalah memiliki 1 ion OH negatif. Kita ambil contohnya NaOH jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na positif dan ion OH negatif, menghasilkan 1 ion hidroksida. Sekarang basa dihidroksi itu artinya memiliki 2 ion OH negatif. Kita ambil contohnya Mg magnesium hidroksida ya. Jadi OH itu kita baca hidroksida. Jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion Mg bermuatan 2 positif dan menghasilkan 2 ion hidroksida. Basa ini disebut dengan basa dihidroksida. Nah, kemudian kita ambil lagi selain MgOH 2 kali, ada juga kalsium hidroksida, ada barium hidroksida. Ya, kalau yang monohidroksi tadi kalium hidroksida, litium hidroksida, dan ini kita baca dengan amonium hidroksida. Ya, amonium hidroksida. Sekarang kita masuk ke basa trihidroksi, yaitu basa yang memiliki 3 ion OH negatif. Kita ambil satu reaksinya, AlOH 3 kali, kita baca 3 kali ya. Dilarutkan dalam air akan menghasilkan 1 ion Al bermuatan 3 positif dan menghasilkan 3 ion hidroksida. Maka dia disebut dengan basa trihidroksida. Ya. Nah, kemudian ada besi. Nah, untuk besi FeOH 3 kali dia akan terionisasi di dalam air menghasilkan 1 ion Fe bermuatan 3 positif dan 3 ion OH atau 3 ion hidroksida. Tetapi untuk besi kita sebutkan dia, kalau aluminium tadi aluminium hidroksida. Tapi kalau untuk besi kita harus sebutkan valensinya. Besi, jadi ini namanya adalah besi 3 hidroksida. Kalau aluminium tadi cukup aluminium hidroksida. Kenapa? Karena aluminium hanya mempunyai 1 jenis valensi, yaitu 3 positif. Sedangkan besi itu bisa bervalensi positif 2 dan bisa bervalensi positif 3. Sehingga harus dituliskan valensinya dalam angka Romawi di dalam tanda kurung. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat asam basa berdasarkan daya ionisasi dalam air. Ionisasi itu adalah terurai membentuk ion, ya. Berdasarkan daya ionisasi dalam air, asam dan basa itu dibedakan menjadi 2, yaitu
asam kuat dan asam lemah. Jadi menurut Arrhenius, asam berdasarkan daya ionisasinya dibedakan menjadi ada asam kuat dan ada asam lemah. Asam kuat adalah asam yang mudah terionisasi atau derajat ionisasinya sudah kita pelajari kemarin ya, yang diberi lambang alfa. Derajat ionisasinya besar, artinya menghasilkan banyak ion H positif di dalam air. Nah, contohnya misalnya HCl, asam klorida. Jadi H ini kita baca asam ya. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sulfat, asam perklorat, asam nitrat. Nah, itu disebut dengan asam kuat. Karena apa? Karena mudah terionisasi membentuk ion atau menghasilkan banyak ion H positif di dalam air. Sedangkan asam lemah itu adalah asam yang sukar terionisasi. Ya, alfanya kecil atau derajat ionisasinya kecil sehingga menghasilkan hanya sedikit ion H positif di dalam air. Contohnya adalah asam sulfida, asam sulfit, bedakan ya. Ini asam sulfat, ini asam sulfit. Asam fosfat, asam fluorida, asam nitrit. Ini tadi asam nitrat, asam nitrit, asam karbonat. Itu semua adalah asam yang lemah karena menghasilkan sedikit ion H positif di dalam air. Demikian juga dengan basa. Menurut Arrhenius, basa itu juga dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat sama tadi seperti asam. Basa kuat itu berarti basa yang mudah terionisasi atau derajat ionisasinya besar sehingga banyak menghasilkan ion OH atau ion hidroksida di dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida. Jadi OH ini kita baca hidroksida ya. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida. Ya. Kemudian basa yang lemah adalah basa yang sukar terionisasi atau derajat ionisasinya kecil dan menghasilkan hanya sedikit ion OH negatif di dalam air atau ion hidroksida di dalam air. Contohnya adalah amonium hidroksida, aluminium hidroksida, dan besi 3 hidroksida. Jadi kita ikutkan bilangan oksidasinya ya atau valensinya. Besi 3 hidroksida. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, teori yang kedua yang menerangkan tentang asam basa itu dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Bronsted dan Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry ini sering dikenal juga dengan asam basa konjugasi. Asam menurut Bronsted dan Lowry adalah spesies itu bisa molekul, bisa ion yang berperan sebagai pemberi proton atau donor proton atau donor ion H positif. Itu adalah asam. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah spesies atau yang bisa molekul atau ion yang berperan sebagai penerima atau akseptor proton atau penerima ion H positif ya dari atom lain. Kalau tadi asam itu pemberi ion H positif kepada spesies lain, sekarang basa adalah penerima ion H positif dari ion lain atau dari atom lain. Kita ambil contoh misalnya HCl, dan HCl direaksikan dengan H2O, direaksikan dengan air, itu akan menghasilkan kesetimbangan. Jadi tanda panahnya kita buat dua arah ya. Kita perhatikan reaksi ke kanan dulu. Reaksi ke kanan, HCl ditambah H2O, HCl direaksikan dengan air, reaksi ke kanan ya, menghasilkan ion H3O positif atau ion hidronium dan ion Cl negatif. Kita perhatikan HCl menjadi Cl-. Berarti
HCl hanya sudah diberi kepada H2O sehingga terbentuk H3O positif. HCl sebagai pemberi, maka di sini HCl-nya sebagai asam. HCl memberikan ion H positif kepada air, kepada H2O, maka air ini sebagai basa. Bisa dipahami ya, Naku? Sekarang kita lihat reaksi ke kiri. H3O positif bereaksi kembali dengan Cl negatif, reaksi ke kiri, membentuk HCl dan H2O. Ya, jadi kita perhatikan reaksi ke kiri. H3O positif memberikan ion H positif kepada Cl negatif sehingga terbentuk HCl kembali. Maka H3O positif ini kita sebut dengan asam. Jadi kalau kita kasih tanda ya, Nakku, kalau misalnya asam HCl itu tadi asam 1, berarti H3O positif itu adalah asam 2. Cl- menerima ion H positif dari ion hidronium atau H3O positif, sehingga Cl- kita sebut dengan basa. Kalau tadi H2O itu sebagai basa 1, maka H2O tadi basa, karena pasangannya basa ini ya, jadi ini adalah basa 2, ini adalah basa 1. Nah, kita kembali kepada asam basa konjugasi. Kalau nanti dalam soal dikatakan tentukanlah pasangan asam basa konjugasinya, maka kita tulis pasangan asam basa konjugasi, yaitu kita lihat yang sama ya, HCl dan Cl-. Juga satu lagi adalah H2O dan H3O positif. Cara lain bisa juga kita lihat untuk melihat manakah asam mana basa, kita bisa pergunakan asam itu berarti banyak H positif atau banyak H, sedangkan basa itu adalah sedikit H. Mungkin cara ini lebih mudah diingat ya, Nakku. Ya, kita perhatikan ya, kita perhatikan ulang tadi secara reaksi. Kita lihat HCl, jadi kita gabungkan spesies yang sama ya, yang mempunyai unsur sama. HCl dan Cl punya satu H, tidak punya H, berarti yang lebih banyak H itu asam, yang lebih sedikit itu basa. Tapi kita harus menggabungkan yang mempunyai unsur yang sama ya. H2O dan H3O positif. H2O punya 2H. H3O positif punya 3H. Berarti asam H3O positif itu sebagai asam dan H2O sebagai basa. Bisa ya? Nah, ya, oke. Sekarang kita perhatikan contoh kedua. Kita tentukanlah mana asam basanya dan kita lihat, kita berikan juga pasangan asam basa konjugasinya. Yuk kita lihat ya. Kalau kita pakai jumlah, kita perhatikan berarti kita gabungkan spesies yang sama. NH3 dan NH4 positif. Di sini ada 3H, di sini ada 4H. Berarti ini sebagai basa. Kalau ini kita sebut basa 1, ini berarti asam 1. Di sini ada H2O, ini ada OH negatif. Di sini 2H, berarti ini asam 2. Ini berarti hanya satu, berarti basa kedua. Lebih murah ya? Iya. Berarti kalau kita tulis konjugasinya, asam basa konjugasinya adalah NH3 dan NH4 positif. Ini basa, ini asam. Satu lagi yaitu H2O dan OH negatif. Ini asam, ini basa.
Oke, contoh ketiga. Kita perhatikan ya. H2O dan direaksikan dengan H2O. Kita perhatikan H2O, kita gabungkan ya, H2O, H3O. Maka di sini ini menjadi hanya 2, di sini H3, berarti lebih banyak di sini, maka ini asam. 1, ini basa 1. H2O dan OH-, berarti di sini iya, di sini asam. 2, di sini basa kedua. Tetapi pada prinsipnya kita pakai cara tadi, reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri. Cara ini kita pakai untuk lebih memudahkan ya. Berarti pasangan atau asam basa konjugasinya, asam basa konjugasi yaitu H2O dan H3 atau dengan ya, dengan H3O positif, berarti ini adalah basa, H3O positifnya asam. Kemudian H2O dengan OH negatif, H2O-nya lebih banyak H, berarti ini asam, ini basa. Lebih murah ya anakku ya. Oke, kita lanjutkan. Itu teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Sekarang kita masuk ke teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Ya, sekarang teori asam basa yang terakhir yaitu asam basa yang dikemukakan oleh Lewis. Ya, menurut Lewis, asam itu adalah suatu senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Ingat ya anakku, pasangan menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Kalau tadi Bronsted Lowry katakan asam itu adalah suatu senyawa yang dapat memberikan ion H positif. Tetapi Lewis mengatakan senyawa yang dapat menerima, ingat, pasangan elektron atau akseptor PeB dari senyawa lain. Nah, sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain. Itu dia basa ya. Jadi basa itu ada donor PeB. Dengan kata lain, bahwasanya menurut Lewis, teori asam basa Lewis ini hanya bisa terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Kemarin kita di kelas 10 sudah belajar ya, ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian bersama pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi tidak dua-duanya saling menyumbangkan, tetapi hanya salah satu saja ya. Kita perhatikan contohnya, ion H positif direaksikan dengan NH3. Ion H positif itu berarti sudah melepaskan elektronnya sehingga dia tidak memiliki elektron lagi ya. Nah, NH3 kita lihat strukturnya, kita kembali ingat lagi struktur Lewis dari NH3. Elektron valensi N itu ada 5 ya. 1 dipasangkan kepada H, satunya lagi kepada H, dipakai bersama dengan 3 atom H. Sedangkan ada sepasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Kemudian inilah yang dipakai bersama dengan ion H positif ini tadi. Ya, jadi maka kita lihat dia membentuk senyawa NH4 positif. Kita kembali ke prinsipnya tadi, asam adalah suatu senyawa yang dapat menerima. Jadi H positif menerima sepasang elektron untuk dipakai bersama dari N. Maka H itu adalah asam. Sedangkan NH3 itu adalah basa. Bisa ya? Iya. Nah, sekarang senyawa BF3. BF3 direaksikan dengan NH3. Manakah asamnya, mana basanya? Kita lihat dulu struktur Lewisnya ya. B itu punya 3 elektron valensi,
satu disumbangkan kepada F, kemudian satu lagi kepada F. Jadi ada 3 elektron valensi B disumbangkan masing-masing satu kepada F ya. Nah, direaksikan dengan NH3 kembali ya, kita lihat N punya 5 elektron valensi, 3 masing-masing satu-satu disumbangkan kepada H, sehingga dia mempunyai satu pasang elektron yang tidak dipakai berikatan. Nah, ini akan membentuk NH3BF3 ya. Jadi dia menjadi F F B, kemudian nah di sini dipakai bersama dengan N ya, dipakai bersama dengan N. Ya, inilah jadinya dia. Nah, sekarang BF3 itu menerima ya, menerima dari NH3. Berarti BF3 itu sebagai asam. Ingat ya, kembali, karena dia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Berarti NH3 sebagai pemberi, maka dia pemberinya sebagai basa. Ibu rasa materi kita cukup hari ini. Nah, sebagai bahan latihan kalian nanti, coba kalian buka buku paket kimia kelas 11 halaman 156. Nanti kalian kerjakan nomor 5, nomor 8, dan nomor 10. Nah, kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya. Ibu berharap kalian semakin semangat dan tetap sehat.